Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita pada sore hari ini akan menuntaskan satu tanmiyatul mufrodat yang ada pada pelajaran yang ke-29. Lalu berikutnya kita akan lanjutkan dengan latihan memahami. Yang akan kita bahas adalah dari kata dengan modal dasar nasyara yansyuru nashr, yang bermakna menyebarkan, lalu berkembang menjadi intasyara yantashiru muntashir, intashir yang bermakna tersebar. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita mencoba untuk mengingat kembali apa makna yang bisa kita pahami ketika sebuah kata menggunakan pola tertentu. Dalam kaitan ini adalah ketika sebuah kata menggunakan pola ifta'ala yafta'ilu. Itu yang kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kata contoh intasyara, yantashiru, muntashir, dan intashir. Yang akan menjadi kajian kita contohnya adalah surah Al-Jumu'ah ayat 10. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama tasrifnya. Mari dimulai. Nasyara yansuru, nashr menyebarkan, intasyara yantashiru, muntashir, intashir tersebar. Ya, tersebar. Kita baca contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya apa? Fa'idza qudiyatish sholatu fantashirul ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum. Iya, baik. Coba dilihat apa ada ungkapan yang belum terpahami. Ya, silakan kalau ada yang belum dipahami maknanya. Hudiyati, Pak Guru. Terus apa berikutnya? Tashiru. Apa? Fa'an tashiru, yang ininya yang warna putih, lihat ke atas. Oh iya udah. Wabtagu. Ibtago yabtagi. Ibtago yabtagi, wabtagu, ya baik. Apalagi? Udah selesai. Untuk kata yang pertama kudiyat. Ya, untuk kata yang pertama kudiyat. Coba diprediksi
Mohon maaf Bu Siti Hana di akunnya. Ya, coba diprediksi 3 huruf pokoknya dulu. O dot ya. Iya, bagus. Dot ya. Baik. Oke. Kita coba pakai ilmu temenan ya. Kita pakai ilmu temenan. Masih ingat pelajaran tentang ini nggak yang isinya doa kunut? Doa kunut. Atau ahwal hudu. Ada judul pelajaran atau ahwal hudu. BAQ 1 ya? Enggak, bukan. BAQ Atau 2. ahwal hudu. BAQ 2 ya, pelajaran 11. Saya mencoba untuk mengingat-ingat. Tapi sebelum kita sampai ke situ ya, coba buka pelajaran yang 19. Sudah Pak Guru. Kalau sudah pelajaran yang ke-19, coba dibaca. Antal hakko. Pelajaran 19. Iya, antal hakko. Hakko. Itu judulnya ya, pelajaran 19 ya? Ya. Allahumma laka aslam. Itu bukan pelajaran 20, bukan itu. Itu bukan pelajaran 20 yang antal hak. Al-wasoya. Kalau 20 sholatul jamaah. Itu bukan 21 itu. Kalau Pelajaran 19 itu al-wasoya. kalau saya antal hak kok. Kalau al-wasoya pelajaran berapa, Bu Ida? Terisi. Apa tadi asoya? Al-wasoya. Al-wasoya. Enggak ada tuh di BAQ 2, BAQ 3. Ada di BAQ 2. 19. Cetakan bukunya beda. Saya juga 19 itu. Saya enggak ada Pak Guru pelajaran Ada. Coba cari al-wasoya. Wasoya, Pak. Saya ada, Pak. Di buku BAQ 2 saya nggak ada. Saya enggak ada Pak Guru. Al-wasoya, coba cari judul al-wasoya. Jangan nyebut ini ya, jangan nyebut ininya ya. Jangan nyebut-nyebut. Coba dibaca ya buku itu. Bu Mila, pelajaran 1 apa 2 gitu tuh, Pak. Coba. Ya, dat 11 wudu. Dat 12 nada ubada sholat. Dat 13 tadi apa tadi bilang? Al-wasoya. Ayo dilanjut itunya. Nggak ada al-wasoya di buku saya. Iya dilanjut. Supaya runtut ya, 11, 12, 13 begitu. Al-wudu nad'u ba'da sholah al-hayyul qayyum al-jaza al-qadir wa ibadu. Disebut pelajarannya, Bu Ida. Ya? Disebut pelajarannya. 11 al-wudu, 12 nad'u ba'da sholah, Sampai 13 yang lain coba disamakan Iya. itunya. Sampai Ya. kita ketemu di mana bedanya. Ayo yang ada apa tadi asoyahnya tuh? Al-soya. Iya, saya juga nggak ada.
Ada. Saya ada. Ya itu Nah, ini kita tambahin ya. diruntut. Saat 11 pelajarannya apa al-wudu. gitu. 12 nad'u ba'da sholah. Iya, 13 al-hayyul qayyum. 14 al-jaza. 15 al-qadir. Al-qadir wa ibaduhu sholihun. 16 al-mukallaf. 17 wa'dullahil haqq. 18 al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. 19 antal haqq. 20 sholatul jamaah. Iya, kita mau tahu bedanya itu di mana. Pak Guru. 19 sama 20. Pak, apa itu Pak yang ada tadi Pak Azhari yang ada ya? Saya ada, Bu. Saya, Bu. Pak Zainal? Jadi gini, Pak Guru. Pak Tadi Guru. sama nggak urutannya? Iya. Pak Guru, daftar isinya itu untuk pelajaran 19 itu memang cetakannya nggak lengkap. Wasoyanya itu nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat dari halaman 85, memang benar wasoya. Coba dilihat, Bu Ida. Ibu. Coba dilihat isinya, Bu Ida. Ibu yang tadi nggak cocok, lihat halaman 85. 85. Iya, 85. Nggak ada juga tuh halaman 85. Ada. Enggak. Kalau- Kita pelan-pelan. Itunya. Allahumma laka aslam itu bukan Pak isinya. Yang pelajaran 19. Bukan, judul Bukan. Al-Asri. Kalau Asri, ya betul. Kalau 85 pelajaran 29 Asarul Qur'ani fil Arab. Enggak itu. Ngedeteknya enggak begitu. Bedanya di pelajaran berapa tadi? Pak Guru, Ya. saya nengai kayaknya di daftar isinya itu memang cetakannya kurang. Maksud saya kurang lengkap. Di situ tertulis hanya belakangnya aja. Alif, lam, waw, terus nggak jelas belakangnya ya, gitu. Ih, punya aku jelas tuh. Nah, itu ada temannya tuh. Enggak, itu beda generasi ini. Beda, kita BAQ 2. Undang-undang Coba. BAQ 2. Coba ini Bu Ida yang buku 3 coba buka buku BAQ 3. Saya baca lagi. Buka buku BAQ 3 yang terakhir kita kirimkan. Ini pelajaran 21 sholatul jamaah. 22 to'ah wal khudu. 23 minal Bukan, asmaul buku husna. BAQ 3 yang kita kirimkan terakhir Bu Ida. BAQ 4 apa? Yang orange. Bukan itu BAQ 4, BAQ 3. Ya, sebentar, sabar Pak Guru, sabar. Oh, BAQ 4 Pak Guru, bukan BAQ 3. Iya kan, yang orange, yang terakhir dikirim. Bukan, saya katakan BAQ 3 yang terbaru. Yang dari pelajaran 19 mulainya. Saya nggak punya Pak Saya Guru. nggak punya, mulainya dari pelajaran 21. Gimana ceritanya udah sampai BAQ 4, BAQ 3 belum punya. Enggak, BAQ 3 punya, tapi cetakannya dimulai dari DAS 21. Yang sholatul jamaah. Coba lihat yang BAQ 2. Kalau dia mulai dari 21, lihat BAQ 2. Kalau di BAQ 3 mulai dari pelajaran 21, coba lihat BAQ 2-nya di akhir-akhir pelajaran berapa? BAQ 2-nya Sholatul jamaah. Sebelum sholatul jamaah. Anta haqqo. Sebelumnya. Amru bil ma'ruf. Nah, loh. Tapi urutannya benar ya, urutannya. Iya, cuman beda di DAS 19 sama 20, Pak.
Berarti di situ ada satu pelajaran yang hilang berarti ya. Pelajaran yang hilang. Oke. Baik ya. Untuk jadi nggak pernah belajar wal asri di situ ya? Nggak ada, sesuai yang di sini aja. Ya, baik. Ya, untuk yang punya pelajaran 19 yang judulnya Al-Wasoya, coba dilihat. Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 6. Tidak, handphonenya tuh. Sudah? Yang punya pelajaran 19? Ya. Yang Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 6. Ibu tahu, ya betangi. Amarogotilah. Iya, coba dibaca di situ. Ayo dibaca. Ada Maldin. Yang dari mana nih? Yang dari... Ya, Tanmiyatul Mufrodat yang ke-6. Iya, Ibat Diogo Amarogotilah. Iya. Yang pertama, Maldin. Izin sebentar Pak Guru ya, sebentar aja. Ayo, terus. Ada Maldin, ada Mudhari, ada Masuk. Di Madin ada Ibtago. Lah, kok suara saya itu? Kok suara saya Ibtago? Kok suara itu? Kok saya Bu Mila pernah merasa belajar ini enggak, Bu? Allahumma aslih lana dinana. Doa Allahumma aslih lana. Doa Allahumma aslih lana wa ismatu amrina. Wa ismatu amrina. Kayaknya enggak, Pak Guru. Enggak pernah belajar itu. Enggak, Pak Guru. Enggak pernah belajar itu. Enggak. Enggak. Sesuai yang di Ya, jadi itu apa namanya yang tadi mau kita jelaskan bahwa qudiyat ini 3 pokoknya tadi sudah bisa dipahami melalui ilustrasi yang tadi ya, melalui ilustrasi yang tadi kita sudah kemukakan bahwa itu ya, kemudian yang kedua untuk sampai pada penjelasan berikutnya bahwa ungkapan tersebut memiliki makna pasif ya, memiliki makna pasif, caranya adalah kenali 3 hurufnya. Ya, kenali 3 huruf dasarnya, ada qaf, ada dad, kemudian ada ya. Lalu lihat bunyi awalnya ya, lihat bunyi sebelum akhir i. Itu artinya ada ta yang terakhir tadi tidak diikut sertakan dalam penghitungan. Ya. Sebab apa? Kalau itu yang diikut sertakan dalam penghitungan, ya itu yang disertakan dalam penghitungan, maka yang akan terjadi adalah bunyi awalnya u, bunyi sebelum akhirnya a, nggak akan ketemu gitu. Iya Pak Guru. Nggak akan ketemu sebab
kalau ada UA itu bermakna pasif, itu di mudhari. Nah, sedangkan kalau UA di madin tidak bermakna pasif. Nah, ini kita akan bisa mengerti bahwa ini pasif. Caranya bagaimana memahami tadi 3 huruf pokoknya, kemudian sebelum terakhirnya. Tidak diikut sertakan penanda domirnya. Ya, ini yang tadi maknanya dalam konteks ini. Kalau sebelumnya ada kodok, itu melaksanakan, kemudian bermakna menghakimi, mengadili. Ini arahan saya tadi mengajak Ibu untuk kembali ke pelajaran atau ahwal hudu, ya, untuk melihat bahwa kata tersebut masdarnya adalah Kodok. Nah, ini yang lebih sudah masuk jadi bahasa Indonesia sebenarnya, yaitu ada kodok dan kodar. Apa yang ibu-ibu, bapak pahami tentang kodok dan kodar? Ketentuan. Yang mana yang bermakna ketentuan? Itu kan kodok dan kodar. Kodok. Kalau kodar? Kalau kodar apa yang dipahami kodar? Takdir. Iya. Kodar atau takdir kan 3 huruf dasarnya sama itu, Bu Salamah gitu. Apa yang dipahami dari situ? Kodar itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apa jadinya dalam bahasa Indonesia? Malam Lailatul Qadar, malam mulia, bukan Pak Guru? Itu saya belum singgung ke sana, karena nanti akan ada cerita yang berbeda. Ini yang saya coba arahkan adalah qadar masuk bahasa Indonesia jadinya kadar. Kadar. Apa itu? Kadar itu Kan ibu-ibu udah biasa itu beli emas. Emas ini berapa kadarnya gitu, kadar emas. Enggak ada itu ya, kadar emas. Ada. Ada. Apa tuh maksudnya kadar emas? apa ya? Ukuran itu. Iya, itu kan udah punya itu kan. Jadi kadar itu adalah ukuran. Ya, yang kalau kita percaya pada qada dan qadar Allah, itu akan melahirkan ketenangan di dalam hati bahwa Allah sudah mengukur segala-galanya, lalu ukuran Allah yang tidak pernah salah tersebut itulah yang berlaku pada diri kita. Jadi Allah memutuskan ukuran yang berlaku pada diri kita masing-masing gitu. Jadi tidak akan pernah salah karena semua ada ukurannya. Itu ya untuk kata kudiyat ya. Kudiyat dengan kodo yakdi kodo ya. Ini kemudian kalau dikaitkan dengan sholat ya, bahwa ini berarti dilaksanakan, telah dilaksanakan ya, kudiyat as-sholah ya, kudiyat as-sholah. Terus berikutnya yang tadi ya, yang wabtagu tadi dari pelajaran yang sebagian dari kita nggak punya itu, sebagian dari kitab nggak punya karena salah isi ya, itu saya juga tidak tahu, baru sekarang mengetahui akan hal itu. Di halaman berapa tadi Bu Supeni?
89. Coba dibaca lagi tasrifnya. Ibtigha mardatillah. Ibtigha ya betagi ibtigha. Apa itu maknanya? Mencari. Mencari. Nah, kemudian coba lihat ini ya. Coba dilihat apa 3 huruf pokoknya di situ. Yang terlihat, apa huruf-hurufnya yang ada terlihat di situ? Ba, ta, go. Ba, ta, go. Bukan batagor, bukan. Ya, baik itu ya. Berarti di sini ya, secara mudahnya di sini terlihat ada huruf yang sama. Gitu ya. Ada huruf yang sama. Nah, ibtagu ini adalah bentuk perintahnya. Kita kembali lagi kepada apa yang tadi ditanyakan. Apa sudah terjawab yang kudiat dengan wabtagu? Sudah. Tagu belum. Hah? Tagu Pak Guru. Yang belum apa? ibtagunya. Yang tadi dengarkan itu penjelasan bantuan dari teman-teman. Mencari Bu Ida. Artinya Oh, makasih. mencari. Ya, ya. Madin mudori. Masdar mencari. Amr. Ini mencari. Maka carilah dari Sudah? karunia Allah. Sudah Pak Guru. Ya, baik. Silakan semua membaca kembali dalam hati sebentar. Setelah itu kita berbagi pemahaman. Fa idza qudiyatis shalat. Salah pantasiru andi tahu min fadlinya waskuru akhirul alakum tuflihun. Sudah? Tidak. Ya, siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya Pak Guru. Silakan. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka carilah apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah di bumi dan carilah karunia Allah. Ya Allah. Iya, bagus. Terus? Wajikur dan banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Iya, bagus. Tapi ada suara tadi yang tak terdengar ini. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa? Ingatlah banyak-banyak. Semoga kalian beruntung kepada Allah. Banyak-banyak mengingat Allah. Ingatlah banyak dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah agar kalian beruntung. Gimana Bu Harna? Dan ingatlah banyak kepada Allah agar kalian beruntung. Banyak itu sebagai apa? Banyak predikal, banyak objek ya Pak Guru. Kalau Allah sebagai apa? Allah predikat. Cirinya apa? Allah predikat.
subjek kali. Berarti Cirinya apa Allah predikat? Tahu Pak Guru? Coba baca itu yang SPBU, coba baca. PBU dia predikat. Baca U. Apakah Allah bunyinya U? Oh iya, bukan. Berarti. Kalau begitu, apa yang menjadikan patokan itu Ibu duga sebagai predikat? Cuman sebut doang, nggak ada patokan. Cuman sebut doang. Aduh sayang ini. Kalau sekarang sesudah melihat ya penandanya, itu apa kan nggak cocok ya predikat. Kalau begitu apa dia? Subjek Pak Guru. Cirinya apa? Oh, subjek YU juga. Berarti bukan, cari lagi. Dia bukan subjek, bukan predikat. Keterangan. Keterangan Apa? juga Bu. Keterangan juga Objek, objek. bukan. Bukan apa, Bu Harna? Bukan objek, bukan. Kenapa dia bukan objek? Kan objek yang okba, si kembar okba okbi. Okba apa maksudnya? Ya dibaca dibacain, in. Ibu menduga itu satu paket apa pilihan? A dengan I. Pilih Pak Guru. Pilihan. Jadi bisa A, bisa I ya. Berarti Allah objek. Kalau begitu mana yang lebih dahulu? Apanya? Oh, Tadi Ibu bilang kathiron juga objek. Sekarang Allah juga objek. berarti satu paket tuh. Banyak-banyak. Ingat ya, banyak. Ibu. Jadi sekarang mana objek? Tadi Ibu menduga kathiron. Sekarang menduga Allah. Dua-duanya Pak Guru. Ibu, nggak boleh poliandri ya, Bu. Semuanya. Banyak dan Allah keterangan Pak Guru. Ibu. Jadi yang mana objek? Objek kasiron. Kalau kathiron objeknya, lalu Allah sebagai apa? Keterangan Pak Guru. Oh, bagus. Coba okba, apa maksudnya okba? Okba. Objek keterangan. Mana yang duluan? Objek apa keterangan yang duluan? Berarti berarti objeknya Allah. Mana yang duluan? Objek apa keterangan? Okba. Okba objek duluan. Objek duluan. Kalau begitu mana yang jadi objek? Allah apa kathiron?
Berarti Allah, Pak Guru. Kalau begitu bagaimana maknanya? Ingatlah banyak-banyak kepada Allah. Bu, yang duluan mana? Objek apa keterangan? Oh, berarti ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Ibu, belum jawab pertanyaan saya. Mana yang duluan, objek apa keterangan? Objek dulu, Pak Guru. Kalau begitu, mana yang dimaknai duluan? Allahnya apa kathiron? Allah. Kalau begitu, bagaimana jadinya? Ingatlah kepada Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Iya, sudah enak begitu. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ingat kepada Allah banyak. Sudah enak begitu. Ingat kepada Allah banyak-banyak. Ya, bisa juga banyak mengingat kepada Allah. Ibu, itu enak enggak? Gitu aja persoalannya. Nggak usah terlalu banyak yang dipikirkan. Fokus satu titik supaya ada ilmu. Iya, Pak Guru. Enak Enak, tidak? Pak Guru. Kurang-kurang dikit cari yang bisa betulin. Enggak, ini bukan soal salah, Bu, sehingga nggak perlu dibetulin. Maksudnya kalau kurang, saya dapat lebih pas lagi ya teman-teman, kalian bisa. Ibu udah pas. Ibu udah pas itu, udah mantap itu, udah benar itu, Kalau ada 1.000.000%, ya 1.000.000%. Jadi jangan orientasinya benar atau salah, enggak usah begitu, karena itu akan menyiksa kita. Kalau benar salah, tapi orientasinya adalah kita belajar. Kita belajar, memahami supaya ada dapat pemahaman. Pertanyaan saya tadi, Bu, gimana, Bu? Sudah enak? Ingatlah Allah banyak-banyak. Enak itu. Udah enak? Ya. Iya, bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain, sudah enak atau ada yang lebih enak dari itu? Banyak agar kamu beruntung. Sudah enak deh. Sudah enak ya? Ingatlah Allah banyak-banyak. Dan ingatlah Allah yang banyak. Iya, ingatlah Allah yang banyak. Ada Allah yang banyak apa Allah yang esa? Dan ingatlah kalian Allah. Maksudnya yang banyak tuh ingatnya. Ya gimana ngomongin bahasa Indonesianya? Ya paham kita ya. Ngomong bahasa Indonesianya gimana? Banyak-banyaklah mengingat Allah agar Ya, itu kalian. mengubah posisi jadinya. Iya. Kan itu Pak Guru cari yang enak. Iya betul. Tapi berangkat dari enaknya adalah ngenakin dari ingatlah Allah banyak-banyak, itu yang diingat. Bagaimana biar enak? Ingatlah Allah dengan banyak. Iya, ilah dengan banyak. Oke. Udah, yang lain udah punya ide habis? Sudah, aku sepakat sama Bu Harna. Ya, bagus. Coba ini pertimbangkan ungkapan yang lain ya. Nanti ini karena semua benar, jadi bukan persoalan mana yang lebih benar dan sebagainya. Tapi ini alternatif lainnya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jadi versi lain ini ya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kan ingatlah Allah banyak-banyak. Banyak-banyak. Sekarang ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ya, indah dengarnya. Yang mana? Yang mana menurut Bu Harna lebih indah? Sebanyak-banyaknya. Nah, itu artinya untuk ibu-ibu, bapak yang lain yang tadi berniat untuk naruh banyak di sebelumnya tidak harus kita tempuh jalan itu. Ya, kita bisa tetap berpegang pada urutan subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya apa, Bu? Ingatlah. Subjek itu pelaku.
Kalian, Pak Guru. Kalian. Iya, Ya. jadi bagaimana bahasa ininya jadinya kalau lengkap? Subjek, predikat, objek, keterangan. Dan kalian ingatlah Allah sebanyak-banyaknya Iya. Terus? agar kalian beruntung. Iya, baik. Jadi ibu bapak yang tadi sedang saya ajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk pahami dari urutan ini adalah dengan memahami subjek, predikat, objek, keterangan, kita bisa mengungkapkan bahasa Indonesia yang bagus dalam arti struktur kalimatnya beraturan, maknanya juga terdengar indah seperti kata Bu Harna. Iya. Ya coba Bu Harna dari awal gimana jadinya? Oh, dari Pak Ija. Iya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah di bumi. Carilah dari karunia Allah. Sudah Pak Guru. Lihat itu aja karena Oke. Yang tadi subjek sudah muncul subjek. Bapak ini. Kalian Pak Guru. Ya gimana jadinya? Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah di bumi. Subjeknya apa? Subjeknya? Kalian. Kalian Pak Guru, Bagaimana jadinya? apabila kalian apabila sholat telah kalian laksanakan, Mana yang bermakna kalian laksanakan? apabila sholat telah apabila sholat telah dilaksanakan, kalian gitu Pak Guru. Ya, boleh aja mau ngomong apa aja, yang penting ibu pakai ilmu, nanti kan kita diskusi. Apabila sholat telah dilaksanakan oleh kalian, maka bertebarlah di bumi dan carilah dari karunia Allah. Itu. Coba kita dengarkan. Ibu-ibu, bapak yang sudah ketemu ya bahwa ada ungkapan, ada kalimat yang subjeknya tidak muncul, begitu nanti bisa bantu Bu Harna ya, bantu Bu Harna ya. Silakan Bu Harna. Subjek tidak muncul bukan terus domir ya Pak Guru. Betul, ilmunya betul. Betul, ilmunya betul. Tinggal Ibu praktekkan. Oh. Hanya Pak Guru, yang lain aja. Iya, silakan yang lain. Dengerin aja. Enggak bagus dengerin aja, ini kayak majelis taklim, dengerin aja mah. Sejenak Pak Guru. Biar tetap berpikir terus. Siapa? Yuk. Berpikirlah Pak Guru. Iya, tapi jangan bilang dengerin aja. Pak Jainal. Kalau nggak muncul, Ya itu ilmunya udah bagus, tinggal dipraktikkan. Ini kan kalau domir nggak ada kan berarti walu. Ada yang mau sumbang pemahaman? Subjeknya dulu Pak Guru. Iya. Coba ya bismillahirrahmanirrahim. Maka menyebarlah di muka maka menyebarlah kalian di muka bumi. Apabila sholat telah tadi apa ini Bu? Mohon maaf Bu Ida.
Jadi persoalan Bu Harna bukan pada soal urutan ya, bukan pada soal urutan, tapi pada persoalan ada subjek yang tidak dimunculkan. Apabila kalian telah. Kalian telahnya dari mana? Bukan dia Pak Guru, T-nya T. Dari T dia. Dianya apa? Dia itu T. Dari T Dianya dia. apa maksudnya? Dia perempuan. Di situ nggak ada yang mu'annas di situ. Itu ada sholat. Berarti udah nggak usah pakai dia. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah dari karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Oke, itu urutannya sudah oke, urutannya sudah oke. Problemnya adalah ada subjek yang tidak dimunculkan. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya ada fa'il yang tidak dimunculkan. Kalau majhul kan tidak ditimbulkan Pak, kudiyah sholat. Itu apakah semuanya majhul? Yang kudiyah sholat Pak. Ya, berarti kita nggak bicara soal itu berarti. Nggak tertangkap idenya? Belum. Iya, jadi problemnya ada di fantashiru tidak muncul kalian, di wabtagu tidak muncul kalian, di wazkuru tidak muncul kalian, dalam pelsibu malala. Tebaranlah kamu, maka bertebaranlah kamu. Subjeknya dulu, subjeknya dulu. Ada udah dapat belum? Belum. Kalian bertebaranlah. Iya, silakan. Dari awal coba dipraktikkan. Kalian bertebaran. Kalian bertebaranlah. Kalian bertebaranlah di bumi. Apabila telah dilaksanakan sholat dan carilah sebagian dari karunia Allah dan Allah banyak-banyak akan beruntung. Sudah? Ayo Bu Siti Harna, tinggal tambah kalian. Baik, kalau sudah, maka itulah dia akhir dari pelajaran kita pada sore hari ini. Jam berapa? Nanti kita lanjutkan dengan latihan, ya. Nanti kita lanjutkan dengan latihan tadribat untuk memahami ayat-ayat yang menjadi materi penguat terhadap kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-29 ini. Saya yang tidak tadi tahu, Pak, jadi gimana itunya susunan subjeknya? Udah selesai. Iya, Pak. Yang tadi sudah selesai, tinggal letakkan subjek kalian sebelum predikat. Dalam bahasa Indonesia, subjek itu adalah pelaku, maka predikat adalah perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Jadi kalau ibu-ibu mau melacaknya adalah dengarkan saja, ya, dengarkan saja apa yang tadi Bu Harna sudah pahami, tinggal munculkanlah kaliannya. Kalau penasaran, yuk kita dengarkan sekali lagi Bu Harna ya. Iya Bu. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka kalian bertebarlah di bumi dan carilah dari karunia Allah. Ya, tinggal tambahkan itu tuh. Tinggal tambahkan kalian carilah, kata Bu Harna. Ya. Dan kalian carilah. Ya, Dan karena kalian carilah. Iya. Terus Sebagian dari karunia Allah.
Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya Tinggal agar tambahkan kalian, tinggal tambahkan kalian sebelum ingatlah. dan kalian ingatlah Allah sebanyak-banyaknya Iya. agar kalian beruntung. Iya, begitu. Tuh ya. Sehingga nanti dengan pemahaman seperti itu akan sangat mudah sekali untuk kita deteksi fa'il di dalam kalimat-kalimat tersebut. Misalnya di fantasyiru tadi, subjeknya apa? Kalian. Iya, bagus. Subjeknya adalah kalian. Dari mana diduga ada kalian? Ya. Dari waw. Waw doang? Oh, alif. Waw alif. Iya, maka udah ketemu itu. Ini, itu, begitu. Ini fa'il. Gitu. Kemudian tadi, siapa yang mencari? Kalian. Kalian juga kan ya? Kalian juga. Waw alif. Itu. Diduga dari mana kaliannya? Waw alif. Ya, dengan demikian ini fa'il. Kemudian berikutnya, ingatlah. Siapa yang mengingat? Kalian. Kalian. Dari mana juga kaliannya? Waw alif. Inilah dia fa'ilnya. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya ya, problem kita dalam memahami bahasa Arab itu bukan sepenuhnya ada di dalam bahasa Arabnya. Ya, bukan ada dalam bahasa Arabnya. Karena kan begitu gampang kita kemudian mengenal fa'il setelah kita sebelumnya mengidentifikasi apa yang kita sebut dalam bahasa Indonesia, ya, pemahaman bahasa Indonesia yang kita sebut dengan subjek. Ya, tapi dengan catatan bahwa tidak semua subjek adalah fa'il. Sebab apa, ibu-ibu, bapak? Tidak semua subjek adalah fa'il. Tidak semua subjek adalah fa'il. Tidak semua pelaku adalah fa'il. Sebab apa? Mana Bu? Kalau ada Bu Bonita bisa langsung bersuara nih, Bu Bonita. Sebab kenapa? Tidak semua subjek adalah fa'il. Tidak semua fa'il adalah subjek. Sebab apa? Karena ada domir itu pengganti. Jawabannya adalah sebab yang disebut fa'il adalah pelaku yang terletak setelah fi'il. Karena yang disebut fa'il adalah pelaku yang terletak setelah fi'il. Ya, ketika pelaku punya pemahaman yang sama dengan subjek, sebab fa'il adalah subjek yang terletak setelah fi'il. Dengan kata lain nanti, kalau pelakunya terletak sebelum fi'il, kalau subjeknya terletak sebelum fi'il, itu bukan fa'il namanya. Bisa diikuti? Insya Allah. Ini kayaknya meragukan jawabannya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya, ibu-ibu diberi kita semua ya, diberikan kelapangan hati, pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa kitab sucinya. Amin. Ya, untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya kita tunggu konfirmasi dari teman-teman, konfirmasi dari Bu Ida, kapan kita akan lanjutkan setelah Ibu Bapak libur setelah belajar. Walaupun secara pribadi saya katakan bahwa liburan itu suatu ancaman. Ibaratnya kita sudah membangun istana pasir, begitu liburan datang sudah runtuh lagi istana pasir yang kita
bangun. Tetapi karena itu adalah liburan adalah hak asasi manusia, tidak ingin ikut ada orang yang membantai hak asasi manusia, maka saya atas pertimbangan itu mengikuti keinginan ibu-ibu, bapak-bapak untuk liburan. Saya juga Pak Guru, banyak yang tidak mau libur, gimana Pak Guru? Saya nggak mau libur. Nah, jadi jalan tengahnya, kalau begitu jalan tengahnya, yang mau libur silahkan libur, sedangkan yang mau tetap belajar, pada pekan depan kita lanjutkan belajar kita, sehingga kita toleransi, hak asasi tetap kita pelihara, tetap kita jaga, tapi pada saat yang sama kita juga tidak memaksakan kehendak kepada yang lain. Begitu ya, ibu-ibu. Ya, terima kasih. Mari kita syukuri apa yang kita pelajari hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.